Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Salenti Raun dari kelas A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pertama-tama terima kasih kepada dosen Bapak pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Muhammad Salim SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 6 melalui metode course review hore di SDN 36 Ulun Talangi. Baik, untuk latar belakangnya, keterampilan berpikir kritis ini adalah kompetensi penting bagi setiap siswa abad ke-21 untuk menghadapi tantangan pendidikan dan kehidupan sehari-hari pada tingkat sekolah dasar. Kemampuan ini membantu siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Namun di SDN 36 Ulun Talangi, kemampuan berpikir kritis siswa ini masih rendah karena dominasi metode ceramah yang kurang interaktif. Penelitian ini menggunakan metode course review hore, sebuah pendekatan pembelajaran berbasis permainan yang terbukti efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis secara aktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, ketidakmampuan siswa menganalisis informasi dengan baik. Yang kedua, rendahnya kemampuan siswa untuk mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan kurang mampu memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. Keempat, guru masih bergantung dengan menggunakan metode tradisional seperti ceramah dan tanya jawab. Kemudian adapun rumusan masalah, yaitu apakah kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 6 dapat meningkat melalui metode course review hore di SDN 36 Ulun Talangi. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 6 dapat meningkat melalui metode course review hore di SDN 36 Ulun Talangi. Manfaat penelitian, yang pertama, kegunaan bagi siswa, di mana meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa seperti menganalisis, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan yang logis. Kemudian dapat membantu kegunaan bagi guru itu membantu guru dalam merancang pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan kolaboratif. Kemudian ada kegunaan bagi peneliti, di mana akan menjadi referensi untuk peneliti lebih lanjut yang berfokus pada pengembangan metode course review hore atau metode lain untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Bagian bab 2, kajian teoritis, di mana poin yang pertama, definisi keterampilan berpikir kritis, di mana berpikir ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu, terutama dalam konteks pembelajaran. Berpikir kritis ini melibatkan proses berpikir secara logis dan terstruktur, mengumpulkan informasi serta data yang relevan, dan menentukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan atau membantu menganalisis serta memahami situasi yang tengah dihadapi. Kemudian poin yang kedua, ciri-ciri keterampilan berpikir kritis. Menurut Sulistiani 2016, individu dengan kemampuan berpikir kritis memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai kemampuan berpikir logis dalam merespon berbagai permasalahan yang muncul. Kemudian yang kedua, terampil dalam mengambil keputusan yang akurat guna mengatasi masalah yang akan dihadapi. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan analisis, mengatur, dan menggali informasi yang didasarkan pada bukti yang ada. Kemudian yang keempat, mampu dalam menarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan serta menyusun argumen dengan cara yang tepat dan terstruktur. Kemudian poin yang ketiga itu manfaat berpikir kritis dalam pembelajaran. Peran keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran memiliki dampak yang luar biasa terhadap peningkatan baik proses maupun hasil pembelajaran, di mana kemampuan berpikir kritis ini tidak hanya memberikan manfaat dalam proses pembelajaran, tetapi juga akan menjadi bekal penting bagi siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian poin yang keempat, indikator berpikir kritis. Menurut Beyer 1995, terdapat sejumlah karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah watak individu yang terampil dan berpikir kritis cenderung memiliki sikap
perspektif, berpikir terbuka, menjunjung tinggi kejujuran, menghormati beragam data dan sudut pandang. Kemudian mengutamakan kejelasan dan ketelitian. Kemudian ada kriteria. Berpikir kritis memerlukan serangkaian acuan atau parameter sebagai landasan. Untuk mencapainya perlu ditemukan hal yang layak untuk diputuskan untuk diyakini. Kemudian poin yang ketiga, argumen, di mana argumen ini merupakan pernyataan atau proposisi yang didukung oleh serangkaian data. Kemudian yang keempat, pertimbangan atau pemikiran. Kemampuan ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari satu atau lebih premis dengan melibatkan proses menganalisis keterkaitan antara berbagai pernyataan atau data yang tersedia. Kemudian yang kelima, sudut pandang. Jadi sudut pandang yang merujuk pada cara seseorang memahami atau menafsirkan dunia yang secara langsung mempengaruhi pembentukan makna. Kemudian yang terakhir, prosedur penerapan kriteria. Langkah-langkahnya mencakup perumusan masalah, penetapan keputusan yang hendak diambil, serta pengenalan sebagai berbagai kemungkinan dan perkiraan. Metode course review Horai. Poin pertama, definisi course review Horai. Model pembelajaran course review Horai ini adalah suatu pendekatan yang efektif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, memperkuat rasa tanggung jawab peserta didik, serta mempermudah penguasaan materi dengan melatih kemampuan mereka untuk berpikir secara mandiri maupun dalam kelompok dalam memahami konsep yang diajarkan. Kemudian poin yang kedua adalah langkah-langkah metode course review Horai. Menurut Huda 2015, ada beberapa langkah-langkah yang terlibat dalam penerapan course review Horai. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang telah dirancang. Yang keempat, untuk mengukur pemahaman, siswa diminta untuk membuat kartu atau kotak sesuai kebutuhan yang kemudian diisi dengan nomor sesuai instruksi dari guru. Kemudian yang kelima, guru secara acak membacakan soal sementara siswa mencatat jawaban mereka pada kartu atau kotak dengan nomor yang telah disebutkan. Yang keenam, guru bersama siswa melakukan diskusi terkait soal yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar akan diberikan tanda centang, diikuti dengan sorakan hore atau yel-yel yang sudah dipilih. Kemudian yang ke-8, penilaian siswa didasarkan pada jumlah jawaban yang benar dan seberapa sering mereka berteriak hore. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang meraih nilai tertinggi atau yang paling sering mengucapkan hore. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tujuan metode course review Horai, di mana ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Model ini berfokus pada pemahaman materi yang diajarkan oleh guru melalui penyelesaian soal-soal. Kemudian, pembelajaran yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan hubungan sosial dapat mempengaruhi secara signifikan prestasi akademik siswa. Model pembelajaran ini ditandai oleh adanya struktur tugas dan penghargaan kooperatif yang mendorong terbentuknya sikap ketergantungan positif antara siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu, serta pengembangan keterampilan kolaboratif di antara kelompok. Kemudian yang terakhir, membangun sikap positif terhadap guru dan sekolah adalah hal yang tak jarang terabaikan meski sangat esensial. Kemudian poin selanjutnya, keunggulan metode course review Horai. Menurut Huda 2015 ada beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama, strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat terjun ke dalamnya. Kemudian ada pendekatan yang tidak membosankan karena diselingi dengan unsur hiburan, menjadikan suasana lebih santai dan mengurangi ketegangan. Kemudian antusiasme belajar yang semakin meningkat berkat suasana pembelajaran yang penuh keceriaan dan kesenangan. Kemudian yang terakhir, kemampuan kolaborasi antar siswa semakin terasa seiring berjalannya waktu. Kemudian selain kelebihan, ada pun kelemahan dari course review Horai. Yang pertama itu, menurut Huda 2015, yang pertama, kesetaraan penilaian antara peserta didik yang cenderung pasif dan yang
yang aktif, terbukanya kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan, kemudian potensi mengganggu keharmonisan suasana belajar di kelas lain. Selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan. Dalam penelitian yang Sri Wahyuni 2017 dengan judul Pengaruh Metode Course Review Rate terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar. Dari penelitiannya tersebut hasilnya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa metode course review ini dapat meningkat keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan efek positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggabungkan elemen permainan kuis. Metode ini dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian ada penelitian yang kedua yaitu dari Indah Sari tahun 2020 dengan judul Implementasi Course Review Hore dalam meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa SD. Yang pertama, dari hasilnya metode ini terbukti meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Selain itu, siswa lebih mampu menganalisis masalah dan memberikan jawaban yang logis setelah mengikuti pembelajaran dengan metode course review Hore. Kemudian ada hipotesis tindakan. Jika metode course review Hore ini diterapkan dalam pembelajaran siswa kelas 6 di SDN 36 Lontalangi ini, maka keterampilan berpikir kritis siswa ini akan meningkat karena metode ini mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir logis, menganalisis, mengevaluasi, serta memberikan tanggapan terhadap suatu permasalahan. Hipotesis tindakan ini akan diuji melalui pendekatan tindakan kelas yang melibatkan beberapa siklus untuk mengukur peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Poin selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian, yaitu latar dan karakteristik penelitian. Untuk latar penelitiannya, yaitu tempat penelitian ini dilakukan di SDN 36 Hulon Talangi yang terletak di Jalan Jenderal Katamaso nomor 1, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulon Talangi, Kota Gorontalo, di mana dan untuk karakteristik subjek penelitian ini berfokus pada siswa kelas 6 di SDN 36 Hulon Talangi yang terletak di Kecamatan Hulon Talangi, Kota Gorontalo dengan total peserta sebanyak 25 orang atau 25 siswa. Baik, untuk variabel penelitiannya itu ada 3, yaitu variabel input, proses, dan output. Di mana variabel input ini mencakup penggunaan materi untuk pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, prosedur evaluasi, kehadiran, dan pengamatan kegiatan siswa dan keaktifannya. Kemudian untuk variabel proses mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan langkah-langkah tindakan kelas yang dirancang dengan sistematis dengan memanfaatkan bahan pembelajaran yang dirancang untuk memikat minat dan perhatian peserta didik. Kemudian untuk variabel output ini berupa peningkatan kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi dari pembelajaran. Indikator berpikir kritis yang meningkat seperti klasifikasi masalah, pemahaman argumen, dan pengambilan keputusan. Kemudian prosedur penelitian, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, tahap persiapan, di mana yang pertama itu menyusun RPP berbasis course review Hore, menyiapkan media pembelajaran dan lembar evaluasi, menentukan indikator kemampuan berpikir kritis yang akan diukur selanjutnya. Kemudian untuk tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan tindakan, di mana siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode course review Hore. Kemudian guru mengarahkan proses pembelajaran dengan menggabungkan aktivitas permainan seperti menjawab pertanyaan dan bersorak Hore saat jawaban benar. Kemudian diskusi kelompok dan pemecahan masalah melalui course review Hore. Kemudian untuk siklus 1 ini, yang pertama itu melaksanakan tes awal untuk materi yang akan disajikan. Kemudian melaksanakan tindakan kelas dengan pemberian materi pembelajaran. Ketiga, membantu proses pembelajaran. Keempat, melaksanakan tes akhir. Kelima, melaksanakan analisis terhadap hasil penilaian. Kemudian ada siklus yang kedua, yaitu
pelaksanaan kegiatan pada siklus 2 ini dirancang sebagai tindak lanjut apabila upaya pada siklus 1 itu belum mencapai keberhasilan yang diharapkan. Ya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyusun strategi tindakan yang inovatif dengan memperhatikan kekurangan pada siklus 1, kedua melaksanakan tes awal, dan yang ketiga melaksanakan tindakan baru, yang keempat melaksanakan tes akhir, yang kelima mengevaluasi hasil tes akhir, yang keenam melaksanakan analisis terhadap hasil penelitian. Kemudian yang tahap ketiga adalah tahap observasi, dengan yang pertama mengamati keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian mencatat perkembangan apa saja dalam keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, analisis dan refleksi. Ini adalah tindakan yang terakhir, di mana menganalisis hasil tindakan pada siklus 1 untuk dapat menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Kemudian mengidentifikasi hambatan dan keberhasilan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, dia terbagi atas 4. Yang pertama, observasi. Observasi ini dilaksanakan guna memperoleh suatu gambaran atau permasalahan peneliti, yaitu dengan meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui metode course review array pada siswa kelas 6 di SDN 36 Hulon Talangi. Lembar pengamatan digunakan ada dua, yakni lembar untuk pengamatan guru pada saat mengajar dan lembar pengamatan siswa pada saat berpikir kritis di dalam kelas. Kemudian untuk yang kedua itu tes. Pada pelaksanaan tindakan ini, peneliti menggunakan tes dengan fungsi untuk dapat mengukur sejauh mana peningkatan kemampuan pada tindakan peneliti yang berlangsung tentang meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui metode course review array pada siswa kelas 6 di SDN 36 Hulon Talangi. Tes ini berupa perbuatan yang dilakukan oleh siswa, yakni bercerita yang diimplementasikan melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode course review array dan akan dinilai melalui aspek-aspek yang sudah dipersiapkan. Kemudian yang ketiga itu dokumentasi. Untuk proses dokumentasi dalam penelitian ini dilaksanakan untuk merekam setiap tahapan pembelajaran yang dirancang guna mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 6 di SDN 36 Hulon Talangi ini melalui penggunaan metode course review array. Kemudian tahap yang terakhir adalah teknik analisis data. Analisis data ini merupakan rangkaian proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan bertahap dengan menggunakan 2 siklus, yakni siklus 1 dan siklus 2, yang berlangsung secara berkelanjutan dan sistematis pada setiap tahapannya. Untuk menganalisis data hasil belajar siswa secara individual digunakan rumus, yaitu rumus yang memungkinkan perolehan hasil dalam bentuk presentasi. Yang pertama, yaitu rumusnya P sama dengan F per N kali 100, di mana untuk keterangannya P itu sama dengan presentasi ketuntasan individu, F itu adalah jumlah pencapaian indikator, N itu adalah jumlah keseluruhan indikator, di mana selanjutnya untuk mengukur peningkatan siswa secara klasikal di dalam kelas, capaian presentasi keberhasilan klasikal atau PKK ini menggunakan rumus PKK sama dengan banyak anak yang mengalami perubahan per banyak subjek penelitian kali 100. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.